Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wala haula wala quwata illa billahi wa ba'd. Ikhwatal iman, a'azakumullah jami'an, bapak-bapak dan juga ibu-ibu, calon bapak dan calon ibu, teman-teman semua yang insyaallah senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam hari ini ba'da menunaikan salat maghrib berjamaah, kita mengisi waktu kita di akhir pekan duduk di dalam majelis ilmu, majelis iman. Kita niatkan semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus kita juga bagaimana mengisi waktu kita di tengah mungkin banyak penantian-penantian kita. Bukan hanya sekedar menanti jodoh ya. Mungkin ada yang sini menanti diterima masuk sebuah kampus, bahkan ada yang menanti mungkin untuk bisa mendapatkan pekerjaan, bahkan mungkin ada yang menanti Gojek datang menjemput, kan bisa jadi ya. Ini lama banget dia nyasar, jadi mumpung ya belum dijemput juga ikut kajian Ustadz, boleh saja. Penantian yang kita lakukan dan banyak sekali daftar penantian ini, maka sejatinya kita sedang belajar untuk mensiasati waktu. Kenapa demikian? Karena memang berkaitan dengan penantian, ada orang-orang yang lalai dalam penantian sehingga sampai nggak jelas apa yang dinanti, atau mendapatkan sesuatu yang dinanti dalam keadaan kondisi yang tidak ada peningkatan apapun. Dan inilah salah satu problematika kita. Sehingga materi kita di malam hari ini mengingatkan khususnya bagi siapapun yang sedang dalam penantian. Apalagi kalau sebagian kita mengarahkannya mungkin menanti jodoh, maka sejatinya jangan sampai kita dibunuh oleh penantian yang enggak jelas itu, sehingga kita menjadi pribadi yang membuang-buang waktu secara percuma. Karena Rasulullah selalu mengingatkan dan hadisnya jelas, bahkan dinyanyikan oleh Raihan ya, iktanim khamsan qabla khamsin, manfaatkan 5 sebelum 5. Yang di Rasulullah ingatkan di poin keempat, apa kata Rasulullah? Firagaka qabla al-syuglik, waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu. Waktu luang yang kita dibahas oleh Rasulullah ini adalah sesuatu yang berkaitan dengan hal-hal yang seringkali ada di depan kita, kesempatan atau waktu-waktu yang kita sebenarnya bisa manfaatkan untuk hal-hal yang bermanfaat, tapi justru menjadi sia-sia. Karena hati dan pikiran kita sebagian besar justru terlena dengan penantian yang kadang-kadang itu nggak jelas. Dan inilah yang membuat akhirnya dua kerugiannya. Jika dia mendapatkan sesuatu yang dinantikan itu tidak sesuai harapan, yang kedua dia telah membuang-buang waktu. Ya, kemarin dapat curhatan dari jamaah yang menanti kabar bisa umroh dari First Travel. Bener. Dari tahun berapa dia daftar ya, setahun 2 tahun yang lalu. Dan dia ternyata ketika menanti ini, setelah dapat kabar dia nggak jadi berangkat, setelah ada kasus, dia justru bersyukur.
Kenapa bersyukur? Karena masa penantiannya ini untuk bisa umroh, dia termotivasi minimal belajar fikih umroh, kata dia. Minimal dia tahu bahwa dia tahu apa yang disebut dengan namanya tawaf, sa'i, dia tahu mana rukun yamani, dia tahu namanya mikot. Sementara banyak yang menanti datang umroh dalam konteks ini, ketika datang yang namanya kabar bahwa yang dinanti ini ternyata nggak ada, bahkan nggak jelas, nyesek. Nyeseknya karena apa? Gua buang-buang waktu, buang-buang uang, kata dia. Dan dia menagih itu. Ikhwan ini yang bercerita sama saya, dia rugi, betul rugi secara material, tapi dia bersyukur. Dia termotivasi untuk mengupgrade diri, karena dia bilang, sebagaimana ini yang sering disampaikan para ulama, umroh dan haji itu adalah undangan bukan dari Raja Arab kepada kita, tapi undangan dari Allah kepada kita. Maka Allah hanya mengundang orang-orang yang dirasa layak. Sebagian orang yang menanti-nanti adalah orang-orang yang tidak layak menurutnya. Ini bagian yang mungkin menghibur diri, walaupun bagi kacamata yang belum berangkat umroh, mungkin penyampaian ini mungkin menyakitkan hati. Tetapi jika Allah berkehendak memberangkatkan, insya Allah berangkat. Ini konteksnya. Nah, si fulan ini bilang, mungkin Ustadz saya belum layak di mata Allah, makanya saya tahu saya menanti supaya bisa berangkat umroh, saya berusaha mengupgrade diri. Ya, makanya tidak tergantung kepada biro umroh yang kemarin gagal memberangkatkan dia. Masya Allah, sebuah prinsip yang sejatinya menjadi pengingat bahwa jangan sampai kita dalam masa penantian baik apapun itu menyanyiakan waktu. Makanya Rasulullah menyampaikan hadis tadi. Syekh Al-Munawi dalam kitab Faidul Qadir, yaitu kitab yang membahas atau mensyarah kitab hadis Jami' As-Saghir karangan Imam Suyuti. Beliau ketika mengomentar hadis ini, apa kata beliau? La na'rifu qadraha illa ba'da zawaliha. Kita nggak tahu nilai sesuatu sebelum sesuatu hilang. Kita nggak tahu bagaimana manfaat waktu yang luang kemarin, ya, sebelum akhirnya terlewat sia-sia. Ya Allah, 2 tahun kemarin sia-sia saya menunggu sesuatu yang nggak jelas. Kenapa? Karena kita tidak memanfaatkan waktu yang tersebut. Makanya sering diingatkan oleh Rasulullah dalam banyak hadis, dia sampaikan termasuk Ibnu Abbas, 2 nikmat, ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas. Ya, 2 nikmat yang manusia sering menyepelekannya. Ya, as-sihhatu wal faragh, yaitu sehat dan waktu luang. Sehat dan waktu luang. Maka kajian kita hari ini membahas penantian dalam konteks agar bermanfaat minimal buat diri sendiri. Kalaupun ternyata yang dinanti itu pun tidak sesuai dengan harapan kita, atau sesuatu yang tidak berkaitan dengan kebutuhan kita, maka mudah-mudahan nilai kita beda antara yang hari ini dengan yang 2 tahun yang lalu. Jangan sampai malah sama aja, nggak ada bedanya. Padahal kita sudah tahu prinsip yang disampaikan oleh Rasulullah, bahwa hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin, dan hari esok lebih baik daripada hari ini. Maka pergerakan waktu dalam penantian adalah pergerakan untuk mengakselerasi diri. Supaya apa? Supaya lebih baik. Supaya lebih baik. Maka konteks penantian ada 2 yang resah, ya. Dan ini biasanya penantian orang-orang yang nganggur. Ya, tapi sekarang alhamdulillah kita nunggu sesuatu udah nggak resah selama ada wifi dan colokan. Ya, biarin dah, ada wifi, colokan, selesai udah. Mau datang 3 jam bodoh amat, ya. Ya, pesawat delay nggak apa-apa, ya. Ya, selama ada colokan gitu, ya. Ini sebagian kita. Tapi itu pun kita akan ditanya itu 3 jam kalau cuman online doang itu. Kecuali online bermanfaat, misalnya belajar
Misalnya kita mendownload YouTube atau video-video ceramah, atau mungkin bisa membaca misalnya tulisan-tulisan, itu bermanfaat ya, dibandingkan cuma stalking akun medsos teman, apalagi stalking akun medsos mantan, bikinnya ya, nyesek. Ternyata begitu stalking langsung wallpapernya undangan nikah, kan sakit. Wallpapernya aja udah bikin gitu, ya Allah, ternyata aku tinggalkan setahun Reisa sama Hamis Daud, kan gitu ya. Ya soalnya kamu bau Hamis, kan gak ada orang gitu ya. Jadi sebagian kita mungkin memandang penantian itu menjadi sia-sia ketika pertama kita tidak ada kesibukan. Tidak ada kesibukan. Ya biasanya inilah yang akan membuat resah. Ya, detik-detik terasa lama. Ya terasa lama karena memang orang percepatan waktu itu, kalau belajar dari Einstein itu teori relativitas, itu tergantung dari bagaimana kita berada dalam kondisi tersebut. Menanti itu akan menjemukan dan membunuh kalau kita justru tak ada yang dilakukan, ya, bahkan tak ada kesibukan, itu akan membunuh kita, jemu sekali, stres bahkan, ya. Makanya kita lihat beda ya masalah relativitas waktu, ya, orang yang malam penghakiman atau malam eksekusi kematian, ya, atau malam itu detik-detik itu masya Allah ya, itu terasa sekali ya berapa lamanya, ya berapa lamanya itu. Dia misalnya dia di penjara ya, dan itu sehari dua hari bagi dia terasa lama sekali. Beda sama pengantin baru, bulan madu seminggu, ya Allah cuma 5 menit bulan madu, rasanya begitu. Saya ngomongin sesuatu yang nggak ada di pikiran kalian ya. Salah juga saya berarti ya. Ustadz jangan ngomong bulan madu, kita bulannya racun semua sekarang nih gitu. Oke. Saat orang mengalami yang namanya kesenangan, liburan, bulan madu, happy, ada kesibukan, waktu terasa cepat. Ya Allah, kok cepat banget ya. Kok cepat banget ya. Ramadan itu kemarin terasanya cepat bagi orang-orang menikmati. Bagi orang-orang yang merasa, ya Allah lama banget nih, hari keberapa sih gitu ya Allah. Ya, kapan bisa makan mie ayam di pojokan itu, gitu. Menunya ini terus, kolak korma kan gitu. Nantinya nggak enak. Nah orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang saat dia memanfaatkan waktu yang dia manfaatkan itu tak sekalipun memberikan kemanfaatan untuk dia, makanya berjalan dengan sia-sia. Makanya saya sering ibaratkan itu, banyak orang khususnya yang menikah ya, atau berencana nikah, kadang ada 2 jenis yang mereka memang mengisi penantiannya itu dengan kesibukan-kesibukan. Ada orang yang setiap dia mengisi penantiannya itu dengan ya hanya mikirin kapan nikah, itu aja. Yang pertama atau yang kedua itulah yang disebut pasien pernikahan. Kenapa saya sebut istilah pasien? Karena nikah itu sejatinya seperti makan siang, akan datang waktunya. Ada orang-orang yang dari pagi kalau masalah makan siang itu udah komentarin dan nanyain terus. Siapa orang tersebut? Umumnya pasien rumah sakit. Dari pagi jam 7 suster datang untuk jenguk, suster nanti menunya apa sus? Oh ini opor ayam. Oh iya. Baru jam 8 yang sebenarnya, suster boleh nggak nambah nanti sama pisang gitu? Boleh gitu ya. Jam 9 suster boleh nggak nanti jangan pedes. Yang dikomentarin seputar itu. Kenapa? Karena dia nggak ada kesibukan. Sementara ada orang yang menanti pernikahan itu tiba-tiba bahkan lewat jam makan siangnya. Orang-orang yang sibuk seperti perkantoran yang workaholic tiba-tiba ditepok, udah jam 1 ya, kenapa lu nggak mikirin sih? Nah orang-orang seperti ini ya bisa jadi adalah orang-orang yang dia mungkin gagal, atau bukan gagal, dia adalah tidak mendapatkan sesuatu yang kebutuhan diri dia, tapi memperoleh sesuatu yang lain sebagai kompensasinya.
Makanya saya tetap mengapresiasi orang-orang yang maaf telat nikahnya karena disibukkan dengan amal soleh dibandingkan telat nikahnya karena nggak ada yang mau. Ustaz udah cari kemana, tebar CV kemana-mana Ustaz ya. Sama Ustaz Bendi kan 2 kali diingin gitu ya, tapi belum ada juga. Beda dengan orang yang dia telat nikah, maaf. Kenapa? Dia bilang, ya Ustaz maaf saya kuliah Ustaz, saya ini. Jadi baru kepikiran setelah saya lulus S2. Di luar itu, walaupun itu sebagai kesalahan manajemen dalam proses kehidupan khusus sebagai ahwat, tapi tetap kita apresiasi. Kenapa? Karena dia mengisi waktunya sesuatu yang bermanfaat. Jadi pribadi yang lebih mulia atau lebih berisi dibandingkan waktu-waktu sebelumnya. Inilah kenapa itu yang harus dipahami. Makanya menjadi ya istilah yang lagi tren sekarang jovisa itu, jomblo visabilillah itu. Ya. Saya selalu luruskan, jomblo visabilillah itu bukan jomblo yang nanti nikah itu cuman hadir di majelis nikah. Jomblo fisabilillah bukan jomblo yang menyibukkan dirinya hadir di seminar nikah satu ke seminar nikah yang lain. Kan bikin baper. Ya, setiap akad hadir, bukan. Jomblo fisabilillah adalah yang mengisi waktunya dengan berbagai macam agenda kesibukan yang bermanfaat untuk umat. Jomblo fisabilillah yang jelas apa yang dia cari dalam kehidupan dia, sehingga dia punya karya. Makanya contoh jomblo fisabilillah siapa? Ibnu Taimiyah, ya, Imam An-Nawawi, Said Qutb, ya. Bagaimana mereka itulah jomblo fisabilillah, menunggu datangnya jodoh tapi produktif, bahkan tidak minat lagi nikah. Sebagaimana Ibnu Taimiyah yang menjadi salah satu rujukan para ulama, gurunya para ulama, para tabi'in, digelari Syekhul Islam atas keluasan ilmunya. Beliau ulama yang disebut al-ulama al-uzab, ulama jomblo. Ya, tapi karyanya luar biasa, kitab-kitabnya banyak. Yang fenomenal Majmul Fatawanya, kumpulan fatwa beliau. Dan itu adalah salah satu dedikasi beliau terhadap umat. Sampai ketika umurnya sudah uzur, ditanya oleh salah satu muridnya, kenapa engkau tidak menikah? Kenapa engkau tidak menikah? Apakah engkau tidak berhasrat terhadap wanita? Apa kata beliau? Syahwatku telah terserap oleh kesibukanku di dalam mengkaji ilmu. Syahwatnya dia. Makanya beda orang-orang yang menyibukkan diri dalam amal soleh, dalam penantian ya masa datangnya jodoh, dengan orang-orang yang menanti dalam konteks tak memiliki amal. Imam An-Nawawi sama. Kita tahu bagaimana beliau mengarang kitab yang sangat terkenal, Riyadhus Shalihin. Ya, bahkan beliau yang mensyarah kitab Imam Muslim. Dan itu juga salah satu sumbangsi beliau. Beliau yang sejak muda karena sibuknya sampai isi kepalanya itu hanya berkaitan dengan ilmu, sampai yang berkaitan dengan syahwat aja dia nggak ada isi kepalanya itu. Karena isi kepalanya hanya terkoneksi dengan sesuatu yang berkaitan dengan ilmu. Beliau pernah menghafal kitab nama At-Tanbih. Dan ini tradisi ulama-ulama terdahulu, biasanya kitab itu bukan dibaca doang, dipahami, tapi dihafal. Kitab At-Tanbih adalah kitab fikih klasik yang membahas tentang bagaimana fikih dan panduan fikih. Ketika beliau di usia 19 tahun membahas tentang mandi junub, ada sebuah kalimat yang beliau tidak paham tetapi hafal isinya. Apa isinya? Idza dakhala hasyafalil farji fawajaba li ghusli. Jika masuk hasyafah kepada farji, maka wajib atasnya mandi. Beliau tidak paham apa itu hasyafah, apa itu farji, sebuah istilah dan fikih yang berkaitan dengan hasyafah itu kemaluan laki-laki, dan farji kemaluan perempuan. Diwajibkan mandi jika terjadi persetubuhan, bertemu atau masuk dalam terjadi persetubuhan tersebut.
Nah, saking polosnya dia di umur 19 tahun, dia nggak tahu apa siapa farji. Yang jelas dia taunya kalau ini ketemu mandi, maka dia mengartikannya dengan istihad polosnya. Apa? Jika perut itu berbunyi, ya, keroncongan, wajib mandi junub. Maka hampir tiap pagi dia kalau perutnya keroncongan, kruk mandi junub ya. Dan ini terjadi selama 2 bulan. Sampai kawannya itu bertanya, sampai ditanya, sampai heran kawannya, kamu tuh kan mandi terus ya? Heran saya, iya tiap pagi saya keroncongan gitu ya. Dari mana dalilnya bahwa mandi junub, keroncongan tuh mandi junub? Oh, ada dalam kitab yang saya baca, At-Tanbih. Dibaca dan dilafazkan kitab tersebut, temannya bengong. Situ nggak ngerti apa Syafa kagak, Farji kagak. Maka ditepuklah pundaknya saking polosnya. Maaf, dia langsung teman-teman menunjuk tuh itu Asyafa dan Farji adalah di bagian muannas itu bagian perempuan. Langsung dia kaget. Oh, antum nggak kebayang ya 19 tahun itu sibuk hanya mikirin ilmu, sehingga yang berkaitan dengan syahwat itu nggak ada di kepala dia. Maka isi kepala kita yang terkoneksi dengan sesuatu yang langsung berkaitan dengan kejadian itu sebenarnya adalah berkaitan dengan betapa isi kepala kita mungkin hanya itu saja. Hanya itu saja. Ya, memandang orang misalnya tiba-tiba maaf gitu ya, ngelihat ada truk gandeng langsung mikir gua kapan digandeng. Kan asosiasinya hanya itu. Ya. Ketika baca artikel negara Amerika tuh, negara aja Amerika, gua sama siapa kan gitu. Langsung tuh. Ya. Langsung dia mikir ini karena isi kepalanya cuma mikirin nasib tuh. Negara aja Amerika. Baca artikel Sungai Amazon tuh, Sungai Amazon, gua sama siapa ya gitu. Jadi nggak habis-habis. Ngambil uang ke ATM bersama, ATM-nya bersama, gue masih mandiri aja. Nyesek deh orang gitu. Banyak otaknya nggak jauh-jauh. Isi kepala menentukan. Sejatinya itulah yang membuat kita tuh mundur. Generasi muda tuh mundur. Maaf banget. Makanya saya tuh sedih sekaligus ya, mungkin memaklumi ya. Dulu di masa saya, bahkan senior-senior saya, itu generasi mudanya atau mahasiswa, itu kajian perbandingan, masanya dialektika antara pemikiran Pramudia Anantatur dan Tan Malaka. Mantap. Besoknya adalah bagaimana kajian Islam, fikih negara, pembahasan kitab Dr. Yusuf Qaradawi. Mantap. Sementara setelah saya jadi ustadz, undangan kajian itu adalah mempersiapkan diri menghadapi jodoh. Ya, apakah engkau jodohku? Tahu saya bilang. Itu banyak banget judulnya, nggak jauh dari itu, ya Allah. Sama kampus-kampus, mau kampus UI, ITB, UGM, undangan kajiannya ngapa? Karena mereka itu sudah tidak lagi memenang fenomena sosial saat ini bermasalah. Coba siapa yang menggerakkan aksi 212? Bukan mahasiswa. Siapa yang berpikir untuk mengsolidaritas aksi Rohingya? Ternyata mahasiswa kemana? Mungkin saya nggak mau menyalahkan, karena sebagian kita mungkin ada yang masih mahasiswa. Karena memang masa penantian yang selalu kita harapkan itu hanya satu poin yang kita kejar, yaitu jodoh saja. Padahal yang kita nantikan itu cuma satu, dan itu yang dipikirkan para sahabat, menanti datang kematian. Mereka para sahabat itu cuma mikir, kalau saya mati, saya mau dalam keadaan bagaimana? Saya mau mati dalam keadaan yang orang akan memandang saya apa? Maka mereka selalu menjadikan itu sebagai motivasi untuk ahsanu amala. Makanya dalam surat Al-Mulk itu ayat keduanya kan, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala.
dialah ya Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan supaya menguji di antara kalian mana yang paling baik amalnya, mana yang paling ihsan amalnya. Allah memulai kalimatnya dengan dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Urutannya dimulai kematian baru kehidupan. Kalau secara sebenarnya urutan yang benar itu justru kehidupan dulu baru datang kematian. Tapi Allah memundurkan kematian dan kehidupan. Maka sebagian ulama ketika mentadabburi ayat ini menghubungkan disebutnya kematian di awal ayat dengan ujung ayat tersebut, yaitu liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, yaitu amal yang baik. Ya, amal yang terbaik. Kenapa? Siapa yang mengingat mati maka amalnya baik. Siapa yang menunggu datang kematian amalnya baik. Demi Allah, saya ingat betapa banyak artis-artis yang kena kanker atau berapa seleb yang divonis, maaf mbak, umur mbak sekitar 2 bulan lagi prediksinya. Apa yang terjadi? Apa 2 bulan? Ya udah deh, saya pengen banyak nontonin drama Korea, boleh nggak? Saya pengen koleksi itu ya, kali kasetnya Song Joong-ki, ya Song Joong-ho, Song Ho-ho, ya Pinocchio, pokoknya apalah. Saya nggak tahu tuh ya, beberapa Korea itu saya nggak ngerti. Apa ada yang kayak gitu? Ternyata enggak. Ketika orang divonis, ya Allah, 2 bulan lagi gue mau mati, apa yang terjadi? Amalnya pasti baik. Sholatnya lah paling khusyuk. Ya kalau selama ini sholat Allah Akbar, habis ini kayak makan mie ayam enak banget. Ya Allah, itu lupa ya, pulsa belum diisi. WA sini belum balas. Tadi di grup sini kok bahas tentang Raffi Ahmad ya. Jadi kita tuh pikiran kemana-mana. Tahu kenapa? Karena kita nggak nginget mati. Karena di antara kalian nggak merasa menunggu kematian. Yang diajarkan dalam Islam sebaik-baiknya penantian yaitu menanti datangnya kematian. Sebab orang-orang yang biasanya menanti datang kematian dan sungguh-sungguh mengingat mati, Allah sudah berikan yang namanya kata kuncinya, yaitu namanya ahsanu amala. Amalnya pasti baik. Makanya orang-orang yang selama ini mungkin lalai dalam kehidupan karena memang dia nggak pernah ingat mati. Dia menyanyiakan waktunya dengan suatu yang bahkan menzolimi dirinya karena nggak ingat mati. Salah satu nasihat anaknya Umar bin Abdul Aziz, Umar ini punya yang namanya anak, dan saat itu dia baru diangkat jadi yang namanya khalifah. Pada saat dia menjadi khalifah, qadarullah, paman kesayangannya meninggal dan dia harus mengurus jenazah pamannya itu. Dia mandikan, kemudian dia kafani sampai sholat dan dikubur, dan itu membutuhkan energi dan membuat dia lelah. Pasca selesai pemakaman itu, beberapa orang rakyat ingin mengadukan masalahnya kepada Umar bin Abdul Aziz. Maka Umar memanggil salah satu anaknya dan berkata, wahai anakku, tolong, aku lelah sekali, ingin istirahat, bilang sama berapa rakyat itu supaya menunggu, kalau perlu dia mungkin pulang dulu, besok aja datang. Disitulah si anak ini bilang, dan ini anak yang soleh, duhai ayah, apakah ayah bisa menjamin pasca ayah tidur ayah bisa bangun lagi? Ya, mungkin sebagian kita akan bilang, ini anak kurang ajar banget ya, bapaknya lagi pengen istirahat ya, kita mungkin ya, tapi jangan lakukannya di rumah. Nak, papa capek banget nak, ya bapak kayaknya mau tidur dulu. Pak, bapak yakin bangun lagi? Itu udah jangan kalau sama bapak kita gitu ya. Tapi ini karena Umar sosok yang mulia, begitu dinasehatin dan dia anaknya bilang, bapak yakin bangun lagi, sementara amanah di pundak bapak tuh berat. Dan itulah yang membuat Umar bin Abdul Aziz langsung matanya melek, ini lebih kuat daripada kopi robusta ya. Nggak ngantuk lagi, langsung dia greng gitu. Dan itu membuat dia sadar, wah ini nggak main-main, karena nggak mau pada saat mati kemudian ada amanah yang tertangguhkan. Dari sinilah kenapa
Orang-orang yang mengingat mati itu punya yang namanya filosofi. Apa yang difilosofikan orang mengingat mati, khususnya ketika memanfaatkan waktu? Al-wajibat aktsaru minal awqat. Kewajiban itu lebih banyak daripada waktu yang tersedia. Itu Masya Allah. Hanya orang-orang yang sadar bahwa kewajiban itu dibandingkan usia kita lebih banyak, maka dia jadikan masa-masa yang luang itu untuk menunaikan kewajiban. Coba di checklist deh. Apa sih kewajiban kita yang kadang-kadang kita lupakan? Bisa jadi kita di waktu luang bilang, gue bingung ya, gue bengong aja. Padahal banyak yang bisa jadi. Kewajiban dalam sisi seorang muslim, memahami agamanya, mengenal fikih, mengenal Al-Quran, memperbaiki bacaan, banyak itu kewajiban yang harus dipenuhi. Tapi begitu banyak kita yang merasa itu nyantai-nyantai aja. Nah, maka dari sisi inilah kenapa poin penting sebaik-baik penantian yaitu adalah menanti kematian, karena membuat kita paling baik dalam urusan yang namanya ibadah. Orang kalau divonis mati, yakin, seyakin-yakinnya dia akan memperbaiki ibadah dia. Sholatnya pasti khusyuk, ya, datang ke masjidnya selalu awal waktu. Dan kalau berkaitan dengan ibadah menyegerakan. Kenapa? Karena dia orang yang cepat mengingat kematian. Ini poin yang penting untuk digarisbawahi. Lantas yang berikutnya, bagaimana sekiranya kita menanti yang berkaitan dengan harapan atau hak kita? Boleh nggak Ustaz saya menanti atas harapan saya, doa yang dikabulkan, datangnya jodoh, datangnya pekerjaan yang sesuai dengan kapasitas saya? Boleh. Tetapi jika kita memang berharap penantian akan harapan, maka sinkronkan ketika harapan itu diwujudkan dengan kesiapan kita. Karena begitu banyak orang yang memohon kepada Allah tapi tak mengupgrade dirinya, makanya banyak yang shock pada saat diberikan yang namanya karunia Allah. Makanya banyak ya orang yang nggak mempersiapkan diri dengan mentalitas untuk jadi orang kaya, begitu datang kekayaan shock dia. Akhirnya apa? Dia jadi orang yang lupa. Contohnya siapa? Korun. Ya, dia waktu miskinnya dia tidak mempersiapkan sekiranya Allah mengabulkan doanya, sehingga dia cuma nanti kapan saya kaya, tapi tidak mempersiapkan mentalnya kalau untuk jadi orang kaya apa? Berarti kalau jadi orang kaya itu gayanya itu adalah orang kaya bukan diukur dari kemana-mana dia tunjukkan yang namanya harta dia. Kaya itu sikap. Minimal orang kaya itu senang memberi. Berarti orang kaya itu kita persiapkan dari sekarang. Kalau rezeki itu mengujur deras kepada kita, dari sekarang tuh kita sudah terlatih dengan sikap pemberian kita. Kita sudah biasa ngasih, ya, nggak ribut gara-gara kembalian sama supir angkot. Kadang-kadang itu bisa komplain hanya karena 1.000 rupiah kita upload di sosmed, di Facebook, viralkan. Gara-gara supir angkot nggak mengembalikan 1.000 ini mah bukan hanya terkait dengan hak yang dizolimi, betul mungkin ada hak kita, tapi sejatinya menelanjangi sikap pelit kita. Allah nggak akan berikan itu. Bisa jadi kalau diberikan shock kita. Jadi orang kaya kagetan, orang kaya yang nyebelin tuh kayak gitu. Nggak siap dia ketika harapannya itu dikabulkan Allah. Menanti datangnya jodoh nggak siap. Begitu datang misalnya Nicholas Saputra ngelamar, pingsan. Ternyata ini mimpi bukan? Ya bukan mimpi lagi, emang mimpi itu. Tapi maksudnya apa? Kadang nggak siap. Banyak yang nggak siap ketika sudah punya pasangan dengan karakter latar belakang berbeda. Kenapa? Karena nggak dipersiapkan. Menanti selama ini cuman munajat doa kapan, tapi nggak mengupgrade diri.
Begitu jadi ibu bingung, mau masak air aja nonton tutorial di YouTube kan gitu. Masak air nonton tutorial kan bingung. Ya, saking dia nggak bisa. Ya, kalau begitu anak lahir mencebokin nggak bisa. Ini mempersiapkan dirinya tidak maksimal. Maka penting bagi kita, kalau ternyata tapi Ustadz saya udah persiapkan diri tapi belum ada. Setiap persiapan diri yang mengupgrade diri kita menjadi lebih baik pasti bermanfaat. Pasti bermanfaat. Meskipun ya bisa jadi sesuatu yang kita harapkan belum dikabulkan Allah. Saya pernah atau bahkan dapati beberapa orang yang mengupgrade skillnya dalam urusan pengasuhan, berkaitan dengan masa rumah tangga, psikologi, pasutri, tapi tidak dikaruniai sebagaimana yang selama ini dialami orang. Pertama, ada yang jadi konsultan pernikahan bahkan dia belum nikah. Orang kan bilang, lu kok bisa? Dia bilang, saya memahami, tapi Allah belum berikan. Tapi dia bisa dipercaya. Ada beberapa orang yang tidak punya anak, tapi dia bisa mengasuh banyak anak. Ya, misalnya siapa? Ibu Nibras, dia punya TK. Ada juga misalnya kawan saya yang tidak punya anak tapi dia mendidik banyak anak. Apa yang terjadi? Dia mempersiapkan ketika tidak dikabulkan dalam tanda kutip, belum diwujudkan harapannya dan Allah mengganti yang lebih baik, ternyata dia menjadi pribadi yang lebih baik. Maka penantian yang kita harapkan itu harus dibarengi dengan yang namanya kesiapan kita atau hal-hal yang harus kita lakukan. Dengan kata lain, sekarang sudah masanya kita sudah mulai mencatat apa yang harus saya kerjakan. Disinilah pentingnya kita punya roadmap dan rundown. Roadmap berkaitan jalan hidup kita, rundown berkaitan daily, harian kita. Itu harus dimiliki kalau mau sukses. Sebab orang-orang yang tak mampu menjawab pertanyaan Allah dalam surat Al-Asr ayat 18, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hai orang-orang beriman, bertakwa kepada Allah dan perhatikan kalian itu besok mau ngapain, kata Allah. Kalian itu merencanakan apa besok? Siapa-siapa yang tak mampu menjawab pertanyaan Allah ini dengan kalimat yang tegas, kalian besok mau ngapain? Kalau kita masih menjawab tahu, libur. Gue bingung, Ustadz nggak tahu. Maka orang ini hanya orang-orang tergila sama zaman. Gak ngerti dia melakukan apa. Maka orang-orang ini cuma 5 dikerjain. Selalu saya ingatkan, orang nggak tahu besok mau ngapain, cuma 5 aktivitas dia. Yang pertama tidur lagi. Banyak tidur. Yang kedua nonton TV, ya, acara-acara sampah ditonton. Yang ketiga main gadget online aja. Yang keempat banyak makan. Maka liburan seiring dengan pertambahan berat badan. Yang kelima ngisengin adiknya biasanya. Korban iseng abang itu atau kakak biasanya pas liburan. Tahu kenapa? Karena kita tidak memanage waktu besok mau ngapain. Maka fatalnya ya pribadi-pribadi yang bersegera untuk mengharapkan mendapatkan jodoh atau mengharapkan yang namanya sesuai yang diimpikan oleh dia, biasanya tak mempersiapkan diri. Menanti pekerjaan yang diharapkan, kalau tidak mempersiapkan diri, melatih, mentraining diri, ini juga bahaya kan? Dia berharap menjadi direktur tapi dia nggak berpikir apa yang harus dipersiapkan. Dia melamar misalnya ke Pertamina, berharap bisa jadi pegawainya, ya karena dia nggak persiapkan diterima, tapi pegawai SPBU bagian pemasaran gitu ya. Ya. Kalau ditanya kerja di mana? Pertamina. Keren kan? Cuman masalahnya karena dia nggak mengupgrade diri, ya di situ-situ aja. Berarti nih orang ini yang nggak siap. Kenapa nggak siap? Karena menanti datangnya ijabahnya doa dengan sesuatu yang sia-sia. Makanya, ya, saya ingat waktu saya, ya,
mempersiapkan diri untuk katakanlah kuliah dulu. Ya sejak awal saya sudah minat, misalnya karena dengan syariah dulu hendak mengambil beasiswa ke Saudi, maka saat saya menanti beasiswa itu datang, saya kuliah lagi. Ya, kuliahnya di UI, ya sambil nunggu kuliahnya di UI. Ya, UI itu sambilan dulu. Ya, sambilan doang kan itu ya. Masuknya juga nggak sengaja kepleset ya masuk UI. Ya. Dan masuk UI gampang kan, cuma 4.500 parkirnya gitu ya. Gampang masuk UI, masuk ITB apalagi gratis. Ya saya kemarin masuk ITB gratis gitu. Ya tinggal masuk, naruh motor selesai gitu ya. Maksudnya gini, mempersiapkan diri, karena kalau kita menanti tidak mengupgrade skill kita, maka tak ada satupun kualitas diri kita yang terperbaiki. Hari ini kita misalnya memahami. Setelah ini saya sih berharap siapa-siapa yang merasa umurnya sudah melewati dari yang dia harapkan, dia berharap jodohnya datang di umur sekian, tetapi juga belum datang dan sibuk menanti, maka sejatinya dia bisa memperbanyak yang namanya perencanaan-perencanaan untuk masa depan dia, sehingga jangan sampai dia dibunuh oleh waktu penantian yang tidak jelas tersebut. Dan kalaupun Allah belum memberikan yang namanya doanya, dia tetap menjadi pribadi yang berkualitas dan bernilai, sebagaimana tadi contoh yang telah saya sampaikan Ibnu Taimiyah, ya Imam An-Nawawi, bahkan kita tahu Said Qutb, bahkan ketika dia menanti datangnya jodohnya dia, dan dia bukan menanti, dia sudah mempersiapkan kapan dia siap dengan skill ilmu yang dia miliki. Bahkan ketika dia tahu bahwa jodohnya tidak sesuai dengan harapannya, dalam pengertian bahwa wanita yang dia cintai tidak sesuai dengan dia harapkan, dia menghabiskan waktunya dalam dakwah sampai dia produktif dalam amal solehnya, sehingga menghasilkan karya seperti tafsir fi Jalil Quran, dan juga kitab yang fenomenal Ma'alim fit Tariq, kitab yang menjadi hujah bagi raja di Mesir saat atau presiden di Mesir untuk menangkapnya, karena isinya sangat provokatif yang membuat sebagian orang-orang menjadi militan atau bahkan menjadi keras gara-gara kitab tersebut. Nah, ikhwatal iman, waktu yang membatasi, saya pikir momen-momen seperti ini adalah momen untuk tazkirah bagi siapapun, termasuk bagi saya, agar mempersiapkan sesuatu dengan sungguh-sungguh dan merencanakan kehidupan atau merencanakan kesibukan demi sesuatu yang kita harapkan. Itu saja bisa sampaikan. Aku qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bersama Saling Sapa TV.